astaga keren banget dia. Ada Syekh Klesya. Iya. Kita beli yuk. Ayo. Gajah kebun binatang kok di sini ya? Iya nggak tahu kenapa kelepas ini gajahnya. Gajah kebun binatang mana ini? Siantarju. Aduh, kayak mana nanti Iya bawanya pasti ini? kalian ngejek-ngejek. Gajah kok bisa ngomong ya? Iya. Gajah besar kali. Iya. Kan kau ngejek-ngejek. Nanti kurasa naik becak ini dibawa nggak muat ini ya? Rusak becaknya kurasa. Iya. Kurasa harus Thanos yang bawa ini. Iya. Lah gajahnya. Gajah. Eklesia, kamu kenapa? Mereka dua ngejek aku. Siapa yang ngejek kamu? Siapa? Tuh, si Naruto sama si Eno. Mereka bilang aku gajah, padahal aku sampai manusia. Ya ampun, sedih banget. Aku turut prihatin ya, Ekle. Iya. Gak apa-apa, Eklesia. Setiap manusia itu sama diciptakan Tuhan. Kamu itu berharga sama sepertiku yang cantik ini. Kita sama-sama cantik kok. Kita Aku sama-sama cantik kan? cantik. Padahal fotoku. Berharga. Oke, kamu jangan sedih lagi. Biarkan aja mereka menjelek-jelekan kamu. Toh itu kan hanya dalam mulut mereka. Tapi kan mereka nggak pernah melihat bahwa Eklesia ini adalah cewek tercantik sedunia. Ya kan? Iya. Jadi kamu gak usah sedih lagi ya. Iya, Ekle. senyum ya. Kita akan melayani Tuhan. Shalom Jagan Sigu. Kita bersiap untuk memuji Tuhan hari ini. Amin. Amin. Kita akan bersuka cita. Jadi semuanya harus semangat ya. Tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita apain? Mari kita bersuka cita, bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini semua harinya Tuhan. Lompat-lompat. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini semua harinya Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Siapa nih jagoan sigu yang tahu kata kunci kita minggu ini? Enggak tahu lah, Miss. Aku aja enggak tahu, Miss. Oh iya, Miss belum kasih tahu ya. Nah, jagoan sigu kata kunci kita minggu ini adalah bersama Yesus jiwaku disegarkan. Gitu, Miss Nova. Kita ucapkan sekali lagi ya, Miss. Oke. Apa kata kunci kita jagoan sigu? Bersama Yesus jiwaku disegarkan. Kita hari ini mau gerak-gerak loh. Siapa yang bersukaria angkat tangannya. Ayo Miss. Goyang-goyang ya.
kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, semua gerak. Hore, kalau kau suka hati, semua gerak. Hore, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semua gerak. Semangat ya jagoan Sigu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, rangkul teman. Kalau kau suka hati, rangkul teman. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, rangkul teman. Kalau kau suka hati, semua gerak. Hore, kalau kau suka hati, semua gerak. Hore, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semua gerak. Hore, yeay, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Jagoan Sigu, apa kata kunci kita? Bersama Yesus, jiwaku disegarkan. Jagoan Sigu, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan ucapkan dulu ayat persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Sebelumnya kita persiapkan dulu ayat uang persembahan kita, amplop ataupun celengan untuk tempat menyimpan persembahan. Oke, jagoan Sigu? Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah memberkati kami sepanjang pujian dan pujian tadi Tuhan Yesus, semua karena berkat-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mengumpulkan persembahan. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus persembahan kami ini agar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati Tuhan Papa Mama kami yang menjadi saluran berkat. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Berkatilah mereka juga agar bertemu dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dikumpulkan ya jagoan Sigu persembahannya. Yang manjur
Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah gembala kami. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku Tuhan, Kau ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Terima kasih Bapa. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut bahaya apapun yang terjadi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik Tuhan. Dia Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menjadi ada beserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjadi gembala yang baik untuk kami Tuhan. Engkau sudah menuntun kami kemanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Bapa yang baik, Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami berdoa buat jagoan-jagoan Sigu Tuhan. Kau yang berkati jagoan-jagoan Sigu Tuhan, berikanlah mereka hati yang lemah lembut, hati yang selalu ada untukmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom jagoan Sigu. Hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk semua jagoan Sigu, kalian siapkan Alkitab kalian. Miss tunggu 3 detik ya. Miss hitung ya dari sekarang. 3, 2, 1. Udah semua jagoan Sigu? Yuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, ngomong-ngomong jagoan Sigu, kalian pernah nggak menghadapi yang namanya MASALH alias masalah? Nah, pastinya semua kita pernah menghadapi yang namanya masalah adik-adik. Nah, tapi Miss mau tahu, apa sikap hati kalian ketika kalian menghadapi masalah tadi? Nah, coba Miss mau tanya sekali lagi ya. Jagoan Sigu, kalian ketika menghadapi masalah bagaimana sih sikap hati kalian? Nah, ada yang jawab kecewa, Miss. Wah, ada juga yang bilang kesel, Miss. Ya, kadang itu bisa terjadi sih. Nah, ada juga yang jawab marah, Miss. Wah, itu hal yang sering terjadi nih kalau punya masalah. Nah, apalagi jagoan Sigu? Kalau aku sih diam aja, Miss. Mendam. Wah, itu juga sering terjadi adik-adik. Nah, ternyata kita masing-masing orang memiliki sikap hati yang berbeda-beda ya ketika kita menghadapi masalah. Tapi yang pasti sama adalah setiap kita kalau menghadapi masalah itu, kita itu seneng atau sedih ya? Kita pastinya sedih ya kalau kita punya masalah. Dan kalau masalah kita itu nggak kunjung selesai, pastinya kita nggak tenang, nggak damai sejahtera. Bener nggak adik-adik? Nah hari ini Miss mau kasih tahu, hati-hati juga nih adik-adik. Kalau kalian punya masalah terus kalian nggak menyelesaikan masalah itu, ternyata itu bisa membuat luka di batin kita loh adik-adik. Hah? Kok bisa ya, Miss? Bisa adik-adik. Nih, Miss kasih tahu ya. Kalau kalian punya satu masalah dan kalian nggak menyelesaikan masalah itu bisa mengakibatkan satu luka loh adik-adik. Nah, kemudian kalau masalah yang lain datang dan kalian nggak menyelesaikan juga, itu juga menambahkan satu luka lagi loh. Nah, kalau masalah kalian itu tadi nggak kunjung diselesaikan, lambat laun adik-adik, luka itu bisa merusak batin kita, merusak jiwa kita. Wah, itu berbahaya loh adik-adik. Nah, kalian tahu nggak, lambat laun kalau batin kita bisa rusak, nah, jiwa kita juga bisa terganggu loh adik-adik. Dan jiwa kita bisa jadi rusak juga. Nah, Miss juga mau kasih tahu nih, ciri-ciri orang yang jiwanya sudah mulai rusak. Waduh, serem ya. Tapi kita harus tahu nih supaya kita bisa antisipasi. Nih, ciri-ciri orang yang jiwanya udah mulai rusak. Kalian lihat ya. Yang pertama, gampang marah-marah atau emosian. Nih contohnya. Nah, yang kedua, ciri-cirinya adalah, nih coba kalian lihat. Ya, mudah sekali untuk tersinggung adik-adik. Nah, ciri yang ketiga nih adik-adik, yang paling penting adalah, lihat nih, kepahitan. Nah, dari ciri yang tadi, apakah jagoan Sigu kalian punya ciri-ciri tersebut nggak? Jangan khawatir, kita akan belajar bersama hari ini. Nah, tapi tahu nggak bahwa Tuhan nggak mau kita memiliki jiwa yang rusak loh adik-adik. Hah? Masa
Masa, Miss? Iya dong, Tuhan nggak mau kita memiliki jiwa yang rusak. Nih, kita mau baca firman-Nya di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yuk, semua jagoan Sigu buka Alkitabnya di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan ingin supaya tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara dengan baik, adik-adik. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar bagaimana kita merawat roh kita yang Tuhan sudah berikan dalam tubuh kita, yaitu dengan menjaga keintiman kita dengan Tuhan supaya roh kita tetap menyala-nyala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa, membaca firman, dan juga berpuasa. Nah, jadi kalau kita punya masalah, kalian jangan menyimpannya sampai berlarut-larut. Lalu bagaimana cara kita agar supaya masalah itu nggak membuat jiwa kita rusak, adik-adik? Hari ini kita belajar untuk memiliki waktu untuk bersendirian. Apa sih artinya memiliki waktu untuk bersendirian? Nah, itu biasanya bahasa kerennya nih adik-adik, dikatakan me time. Nah, kalau me time itu maksudnya gimana ya? Artinya saat kita punya masalah, kita harus memiliki waktu untuk bersendiri dulu, untuk merenung apa yang kita alami, tekanan apa yang sudah kita lewati. Atau adik-adik, saatnya jiwa kita untuk beristirahat setelah mengalami yang namanya masalah atau tekanan, sehingga jiwa kita bisa pulih, adik-adik. Nah, kita juga mau belajar dengan satu tokoh Alkitab yang memiliki me time atau waktu sendiriannya yang unik, adik-adik. Kalian mau tahu nggak siapa dia? Nih, Miss kasih tulisannya ya. Siapa adik-adik? Ya, betul. Daud. Kenapa dengan Daud, Miss? Nah, ternyata Daud itu memiliki me time yang spesial loh, adik-adik. Sedari kecil, Daud itu dipercaya oleh orang tuanya untuk mengembalakan domba di padang. Dia punya banyak sekali waktu untuk bersendirian loh. Nah, di padang gurun nggak ada siapa-siapa. Dia itu cuma berteman dengan domba-domba ayahnya. Tapi apa yang dilakukan Daud, adik-adik? Dia memuji dan memuliakan Tuhan ketika dia mengembalakan domba-dombanya. Dan Daud juga pinter sekali loh memainkan kecapi. Kalian tahu nggak alat musik kecapi? Nah, sambil dia memainkan alat musik, dia juga memuji Tuhan. Nah, kebiasaannya itu sudah terbawa dari kecil, bahkan sampai dia besar. Ketika Daud memiliki masalah yang besar dalam kehidupannya, yaitu ketika dia menjadi seorang pelarian, Raja Saul berniat untuk mengejar dan membunuh Daud. Kalian lihat sikap hatinya tetap sama. Dia memiliki waktu bersendirian untuk memuji Tuhan, adik-adik. Ketika dia mungkin dalam masa persembunyiannya di dalam gua, dia masih memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, faktanya adalah di dalam Alkitab ada banyak sekali kidung pujian dan mazmur dari Daud. Tahu nggak? Pasal dari mazmur itu sendiri itu ada banyak sekali dan paling banyak loh di Alkitab. Siapa yang tahu ada berapa jumlahnya? Ada yang tahu nggak? Nah, ternyata jumlah pasal pemazmur itu ada 150. Wow, banyak sekali ya. Nah, itulah yang menjadi gaya hidup Daud. Dia itu suka sekali melakukan kesendiriannya bersama Tuhan dengan memuji Tuhan. Wow. Nah, kalau zaman sekarang adik-adik,
Me time anak-anak muda zaman sekarang, kalian tahu nggak apa aja? Apalagi kalau lagi punya masalah, mungkin saja pelariannya itu main handphone seharian, main game seharian, apalagi nonton TV seharian. Apalagi adik-adik, kalau punya masalah mungkin, aduh enaknya pergi ke mall aja shopping-shopping, ya kan adik-adik? Atau mungkin kalau punya masalah nih, aku mau minta sama orang tuaku dibelikan mainan kesukaanku. Wah, itu adalah kebiasaan kita saat ini. Me time anak zaman now kalau katanya, ya kan? Padahal masalahnya hilang atau masih ada? Masih ada adik-adik. Nah, nggak salah. Memang kalau kita menikmati apa yang menjadi kesukaan kita. Tetapi adik-adik, seperti Daud, dia tetap mengutamakan kebersamaannya dengan Tuhan dalam me time atau waktu kesendiriannya. Wah, keren ya Daud ya. Nah, kalau kalian mau jadi keren seperti Daud, yuk ubah gaya hidup. Gimana sih me time yang benar bersama dengan Tuhan? Nah, contohnya adik-adik, kalian yang suka nyanyi, kalian bisa dong waktu kesendiriannya menikmati pujian kidung jemaat, atau mungkin mendengarkan lagu-lagu worship. Tuh di YouTube banyak sekali lagu-lagu worship yang enak ya. Nah, kalau jagoan Sigu juga yang suka atau pinter memainkan alat musik, kalian juga bisa memiliki me time yang beserta dengan Tuhan. Caranya yaitu main alat musik sambil pujian penyembahan misalnya. Kalian yang bisa main gitar, piano, apalagi biola, bisa belajar pujian-pujian baru, chord-chord yang baru. Wah, keren loh. Dan mungkin anak-anak cewek yang suka ngedance nih, yang suka dengan K-pop ya kan? Gak ada salahnya kalian punya waktu bersendirian dengan Tuhan dengan buat koreografi, tari-tarian kidung pujian, lagu-lagu sekolah minggu di rumah. Nah, itu baru namanya keren. Kayak Daud tadi ya, keren. Nah, jagoan Sigu, kalau kalian punya waktu bersendirian, yuk kalian harus ikut seperti Daud, memiliki waktu yang mengikut sertakan Tuhan. Nah, Daud juga menuliskan kisah hidupnya saat dia bersama dengan Tuhan di satu ayat yang kita mau baca sama-sama juga, di Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Yuk buka Alkitabnya lagi, kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Di ayat firman tadi, Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Dan Tuhan katanya di ayat kedua membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wah, kalau kita berbaring di satu padang yang luas dan berumput hijau, tuh kayak gimana ya? Berbaring di spring bed yang nyaman kali ya, yang sejuk. Dan di air yang tenang katanya, berarti membawa ketenangan. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan juga bahwa Yesus, Tuhan, menyegarkan jiwaku. Nah, ternyata di masa-masa sukar Daud sendiri, dia merasakan bahwa Yesus menyertai dan juga memberikan kesegaran. Nah, ketika dia punya masalah, dia merasa disegarkan kembali. Nah, dan di ayat 3 yang terakhir dikatakan, dia menuntun aku ke jalan yang benar. Berarti ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun Daud untuk ke jalan yang benar dari permasalahan dia.
Wow. Nah, adik-adik, jadi kalau kalian punya masalah, jangan malu untuk memiliki waktu bersendirian dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kalian. Dan ingat, Tuhan juga yang akan menuntun kalian untuk menemukan permasalahan kalian, menemukan jalan keluarnya. Dan ingat adik-adik, agar untuk menjaga jiwa kita untuk tetap sehat, karena Tuhan juga mau tubuh jiwa roh kita terjaga dengan baik, kalian juga harus percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita untuk melewati setiap masalah kita. Kalian percaya nggak bahwa Tuhan juga menyiapkan Allah Roh Kudus yang selalu menuntun dan menolong kita? Nah, satu ayat terakhir kita baca yuk. Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kita percaya bahwa Tuhan turut andil dalam setiap masalah kita. Dia memberikan penolong, Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk terus mengingatkan kita bahwa kita mampu melewati setiap masalah kita. Ketika kita menyerahkan waktu bersendirian kita bersama Tuhan, pastinya Roh Kudus akan membantu kita untuk merespon dengan benar, merespon sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ke setiap masalah kita. Nah, seperti tadi cerita yang tadi di awal, bahwa teman kita, Ekle tadi, dibully nih sama temennya. Ya kan, sedih dong pasti, gimana sih Miss, kan dibully gitu ya kan. Tapi ketika kita menyerahkan waktu kita bersendirian dengan Tuhan, menyerahkan permasalahan kita, kita percaya bahwa Allah Roh Kudus yang akan menghibur hati kita, bahkan memiliki respon yang benar terhadap apa yang kita alami tadi. Nah, bisa saja Ekle bisa aja menghabiskan waktunya, mendingan udah cuekin aja pergi ke mall. Tapi ternyata itu nggak menyelesaikan masalah adik-adik. Kalau kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, Allah Roh Kudus yang akan memberikan kita jalan keluar. Dengan meresponi bahwa, ya Ekle, kita itu berharga sama di mata Tuhan. Nggak ada yang kurus, nggak ada yang gemuk, kita semua sama di mata Tuhan. Ya adik-adik, untuk semua kalian juga yang punya masalah, nih kalian harus punya waktu bersendirian. Minta Tuhan untuk bantu, minta Allah Roh Kudus untuk bantu agar kita memiliki respon yang benar untuk masalah-masalah kita ya adik-adik. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana untuk merawat jiwa kita, yaitu yuk punya waktu bersendirian, me time yang benar, me time yang mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita, supaya jiwa kita sehat adik-adik. Nah, hari ini kita bersyukur semoga adik-adik di rumah terberkati dengan firman ini. Yuk kita tutup dengan doa, mari semuanya jagoan sigu, lipat tangannya, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dan kehidupan kami Bapa. Tuhan Allah yang baik, kami berdoa Tuhan, kiranya jagoan sigu yang di rumah yang saat ini memiliki masalah, biarlah Tuhan Engkau yang menuntun dan Engkau juga yang menghibur Allah Roh Kudus untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan buat mereka untuk melalui setiap masalah, apapun itu Tuhan. Dan Tuhan kami juga mohon Engkau yang mendatangkan penolong buat mereka, yang mendukung mereka, keluarga mereka, teman-teman mereka yang akan membantu mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh tumbuh di dalam hati anak-anak jagoan sigu di rumah, dan mereka boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap anak jagoan sigu sama-sama kita katakan, Amin.
pengumuman ibadah anak Sigu minggu ini. Yang pertama, minggu depan kita masih ibadah online di YouTube. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap setia membaca teduh dan melakukan ibadah puasa setiap hari. Yang ketiga, jaga persembahannya sudah penuh dapat diantar ke gereja. Yang keempat, bagian yang melayani harus hubungi gereja nasi. Sekian teman kita, Yesus memberkati. Jagoan Sigu, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Sama-sama kita mengucapkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari semua jagoan Sigu, mari angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu kepada Allah. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau dulu sampai selama-lamanya. Semua jagoan Sigu yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Wah. Nah, hidup yang seimbang antara roh, jiwa, dan tubuh. Aduh, jatuh. Nih, seimbang, enggak seimbang. Yang seimbang antara roh, jiwa, dan tubuh, itu yang Tuhan mau. Minggu depan kalian akan belajar bagaimana merawat tubuh. Seimbang lagi. Seimbang lagi. Kami yang melayani minggu ini mengucap